Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan skenario modul purchase pada PT Colorbox, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Yuni Mutia dengan NIK CP 118 dan Widiata Sukma Brata dengan NIK CP 114. Isi modul purchase. Modul purchase sendiri berguna untuk mencatat transaksi dan laporan pembelian. Modul purchase terintegrasi dengan modul lainnya, seperti inventory dan accounting. Modul purchase adalah modul yang dapat memasukkan pembelian, mencatat pembelian berulang, menyiapkan pemesanan pembelian, menerima barang yang telah dipesan, memeriksa barang-barang yang dibeli agar sesuai spesifikasi yang dipesan, serta melakukan pembayarannya yang tepat waktu kepada vendor. Adapun fitur-fitur pada modul purchase sendiri yaitu yang pertama ada setting dan configuration, yang kedua itu ada order, dan yang ketiga itu reporting. Untuk lebih jelasnya, saya akan menunjukkan sebuah blueprint yang telah kami buat pada modul purchase. Berikut ini adalah blueprint Colorbox pada modul purchase. Dengan penulisnya yaitu saya sendiri, Yuni Mutia, dan Widiata Sukma Brata. Di sini terdapat dokumen scope dan assumption-nya, yang mana tujuan dari penyusunan blueprint ini adalah untuk mengajukan proses bisnis purchase Colorbox di masa depan yang akan diterapkan atau diimplementasikan di dalam aplikasi Odoo. Dengan adanya implementasi Odoo, akan dibuat standarisasi sehingga blueprint ini berlaku untuk Colorbox. Dengan adanya proses bisnis purchase pada Colorbox diharapkan mampu menganalisa dalam alur penerapan atau pengimplementasian modul purchase pada Colorbox ke dalam sistem ERP berbasis Odoo. Kemudian ada overview-nya, yang mana purchase sendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk lebih rincinya, purchase sendiri merupakan aktivitas proses pembelian esensial dalam bisnis untuk menyediakan bahan baku maupun barang penunjang berlangsungnya aktivitas produksi. Aktivitas bisnis dapat dikelola dengan baik dengan melakukan integrasi dengan departemen terkait, sehingga pembelian barang dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Mensinergikan adanya pemenuhan barang untuk produksi dan supply chain, melakukan perencanaan dan eksekusi pembelian barang yang tepat. Kemudian ini fitur-fitur pada modul purchase seperti yang saya sebutkan tadi, itu setting dan configuration, order, dan reporting. Yang mana pada setting dan configuration ini terdapat vendor price list. Price list sendiri merupakan harga yang disepakati oleh user dan supplier atas suatu produk dalam kurun waktu tertentu. Kemudian terdapat langkah-langkah proses pembuatan vendor price list itu sendiri, yaitu purchase, configuration, vendor price list, dan create. Dan terdapat juga file pada menu-menu vendor price list tersebut, yaitu vendor, produk, validity, quantity, unit of measure, price. Dan yang kedua itu ada order, yang mana pada menu order sendiri terdiri dari RFQ atau request for quotation, yang merupakan surat penawaran yang diberikan ke supplier. Sama seperti vendor price list sendiri, RFQ juga memiliki langkah-langkah dan file-nya sendiri. Kemudian ada purchase order, di mana purchase order merupakan dokumen pemesanan barang atau dokumen tentang keterangan barang yang dipesan atau dibeli pembeli. Ini adalah langkah-langkah dan file pada purchase order. Kemudian ada vendor. Selanjutnya ada purchase agreement atau perjanjian pembelian, dilanjutkan dengan produk, yang mana pada field produk ini terdapat banyak product name, jenis produk, product type, dan sebagainya. Kemudian terdapat menu product variance. Ini adalah variasi atau kreativitas yang dijualkan oleh perusahaan dan akan siap dipasarkan supaya para pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut. Dilanjutkan dengan reporting, yang mana reporting ini itu adalah laporan data yang dapat membantu bisnis dalam mengoptimalkan operasi perusahaan.
Kemudian ini adalah proses desain bisnisnya. Ini adalah helikopter flowchart bisnis. Dilanjutkan dengan bisnis flowchart purchase. Kemudian ini adalah mind mapping purchase dan business flow list pada setiap menu. Ini adalah business flow invite vendors. Dan ini adalah mock-up-nya. Screenshotan mock-up pada invite vendor. Kemudian ada approval purchase request. Ini ada mock-up approval purchase request dan sebagainya. Purchase sendiri terdapat beberapa master data yang digunakan, diantaranya itu master data vendor, master data vendor price list, dan master data PO outstanding. Kemudian pada modul purchase juga terdapat satu modul ekstra yang diunduh, yaitu purchase request, di mana modul ekstra purchase request berguna apabila ada permintaan barang dari pihak inventory dan purchase akan melakukan approval. Baiklah, langsung saja kita masuk ke skenario modul purchase, di mana saya berperan sebagai staff purchase. Pada staff purchase ini bertugas untuk create price list dan create RFQ. Di sini, staff purchase menginput produk-produk apa saja yang diinginkan. Jadi, pada staff purchase membutuhkan data yang berisikan tentang produk dan keterangannya, agar semua proses berjalan dengan lancar dan sesuai. Berikut ini adalah data-data yang dibutuhkan oleh staff purchase. Ini adalah 5 produk yang akan staff purchase create price list dan RFQ-nya. Dan mungkin langsung saja kita ke Odoo. Baiklah, sebelum saya ke Odoo, di sini saya berperan sebagai staff purchase dan saya akan login sebagai Tia M dengan email staff@pur.com dengan PW-nya PO2. Langsung saja ke Odoo dan di sini saya sudah login sebagai Tia M, yaitu staff purchase. Lalu kita beralih ke modul purchase. Selanjutnya pada menu configuration, pilih vendor price list, lalu klik new. Nah, di sini kita masukkan vendor beserta produk yang sesuai skenario tadi. Nah, ini produknya ada 5, itu Dreambot Neck, T-shirt dan sebagainya dengan vendor dari BNK. Kemudian ada price listnya, kemudian ada quantity-nya, ada start date dan end date-nya. Nah, di sini staff purchase selain bertugas untuk meng-create price list, kemudian dia akan meng-create RFQ. Setelah itu lalu manajer purchase yang akan bertugas untuk meng-create PO dan vendor bill yang sudah dibuat oleh staff purchase. Nah, di sini saya akan memasukkan data-data vendor dan produk ke Odoo. Itu yang pertama, vendornya tetap itu dari BNK dengan produk yang pertama Dreambot. Quantity-nya 10, unit price-nya 85.000, dengan validity start-nya tanggal 13 bulan 1. Sampai
16 bulan 9. Jika data ini sudah dirasa benar, maka kita save vendor price list yang pertama. Kemudian beralih ke vendor price list lagi, lalu klik new dengan vendor tetap dari BNK, dan produk yang kedua itu basic hoodie dengan kuantitinya sebanyak 8 pieces dan unit price-nya sebesar 250.000. Validity-nya sama, tanggal 13 bulan 1 2023 sampai tanggal 16 bulan 9 tanggal 16 bulan 9 2024. Kemudian kita klik save, lalu klik new kembali. Produk ketiga yaitu long dress sleeve. Dengan kuantitinya sebanyak 5 pieces dengan harga sebesar 150.900. Start date-nya itu tanggal 13 bulan 1 2023 sampai bulan 9 tanggal 16. Kemudian klik save. Lalu produk ketiga dengan vendor yang sama yaitu dari BNK dengan nama produk crop denim jacket. Dengan kuantitinya sebanyak 15 pieces dan unit price-nya sebesar 100.000 per pieces. 100.000. Targetnya tanggal 13 bulan 1 2023 sampai 2024 bulan 9 tanggal 16. Kemudian klik save. Lalu untuk vendor price list produk yang kelima atau yang terakhir dengan vendor yang masih sama dari BNK, kemudian dengan produk printed long pants pajama.
sebanyak 10 pieces dengan harga 205.810 tanggal 13 sampai 16. Kemudian klik save. Lalu kembali ke vendor price list. Nah, di sini untuk kelima produk ini sudah saya masukkan, yang dibutuhkan oleh staff purchase ini sudah saya input ke Odoo. Selanjutnya, jika kita sudah memasukkan vendor price list-nya sesuai dengan skenario yang ada, maka kita akan meng-create RFQ dengan membuat RFQ terlebih dahulu pada produk yang sudah kita buat tadi. Kita pergi ke menu order, lalu pilih RFQ, lalu kita klik new, dan vendor ini kita pilih vendor dari Benka sesuai dengan skenario. Nah, pada produk ini kita isikan semua produk sesuai dengan skenario yang ada. Itu terdapat 5 produk. Yang pertama produk Dreambot Next Street dan sebagainya, kita masukkan ke Odoo. Itu produk yang pertama Dreambot Next Street. Kemudian produk yang kedua Basic Hoodie. Produk yang ketiga Long Dress. Lalu produk yang keempat Crop Denim Jacket. Dan produk yang kelima atau yang terakhir itu adalah Pant Long Pajama. Dimana dengan produk yang pertama itu dengan unit price satu harga sebesar 85.000, jika dikalikan sebesar 10 pieces itu subtotalnya menjadi 850.000. Dan produk yang kedua itu satu unitnya sebesar 250.000, jika dikalikan 8 pieces menjadi 2 juta. Ini sudah termasuk potongan pajak 11%. Kemudian produk yang ketiga itu sebesar 150.900, jika dikalikan 5 pieces maka subtotalnya menjadi 754.500. Kemudian produk yang keempat itu sebesar 100.000 per piecesnya, jika dikalikan 15 pieces itu sebesar 1.500.000. Kemudian yang produk yang terakhir itu 205.810 rupiah, jika dikalikan 10 pieces itu menjadi 2.058.100 rupiah. Jika ditotalkan subtotalnya ini menjadi 7.950.486 rupiah. Nah, jika sudah RFQ-nya sudah dibuat, maka selanjutnya kita klik konfirmasi order untuk mengkonfirmasi pemesanan. Nah, tugas staff purchase sudah selesai, maka tinggal manajer purchase meng-create PO dan create bill pada pesanan yang telah dibuat oleh staff purchase. Kita kembali lagi ke baiklah, di sini saya Yuni Mutia berperan sebagai staff purchase.
sudah menjalankan job desk saya dan dilanjutkan oleh partner saya Widiata Sukmabrata sebagai manajer purchase.